Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Jangan lupa klik subscribe supaya terus terhubung dengan ilmu dan kebaikan. Musholla versus masjid, antara nama, fungsi, dan status syariat, menyibak hakikat yang terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musholla dalam konsep zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam literatur klasik Islam, istilah al-mushalla digunakan untuk menyebut tempat salat yang bukan masjid permanen. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, musholla merujuk pada lapangan terbuka atau ruang tertentu di luar masjid yang dipakai untuk salat tertentu. Sebagai contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di musholla, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. An Abi Sa'idin qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitri wal adha ila al-musalla. Dari Abu Sa'id, ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju musholla. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Kitab Sahih Bukhari, juz kedua halaman 54. Juga diriwayatkan oleh Muslim, Kitab Sahih Muslim, juz kedua halaman 18. Selain itu, musholla juga digunakan untuk salat jenazah. Dalam sebuah hadis disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin fil musalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat jenazah di musholla. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Kitab Sahih Bukhari, juz ke halaman 78. Kesimpulannya, musholla pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah bangunan kecil, sebagaimana dipahami dalam masyarakat Indonesia sekarang, melainkan sebatas tempat fungsional yang digunakan untuk salat tertentu. Dengan demikian, musholla pada masa itu tidak dihukumi sebagai masjid. Masjid dalam syariat Islam, masjid adalah tempat yang diwakafkan secara permanen untuk salat dan ibadah kaum muslimin. Allah menegaskan keutamaannya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salawata wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tafsir Al-Qurtubi, juz ke-8 halaman 117. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, apabila sebuah tempat diwakafkan untuk salat berjamaah secara permanen, maka ia sudah berstatus masjid, meskipun tidak ada bangunan di atasnya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juz kedua halaman 177. Dengan demikian, masjid memiliki hukum khusus, antara lain, diwajibkan salat tahiyatul masjid ketika memasukinya, boleh digunakan untuk itikaf, dilarang melakukan jual beli di dalamnya, dan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk ibadah. Musholla dalam konsep kekinian di Indonesia. Di Indonesia, istilah musholla, surau, atau langgar dipakai untuk menyebut bangunan kecil tempat salat berjamaah. Secara sosial, musholla dianggap berbeda dari masjid karena biasanya tidak digunakan untuk salat Jumat, sementara masjid digunakan. Namun dalam hukum fikih, apabila musholla tersebut sejak awal telah diwakafkan untuk salat berjamaah umat Islam, maka musholla itu memiliki status hukum yang sama dengan masjid. Bedanya hanya terletak pada istilah sosial dan administrasi. Dengan kata lain, musholla pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat lapangan salat, bukan masjid. Musholla di Indonesia modern adalah masjid kecil, dan apabila sudah diwakafkan, maka secara hukum syariat statusnya adalah masjid. Konsekuensi fikih wakaf musholla. Jika sejak awal tanah wakaf diniatkan untuk salat berjamaah, maka statusnya langsung menjadi masjid, meskipun tanah itu masih kosong atau belum dibangun bangunan permanen. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa status masjid berlaku sejak ikrar wakaf diucapkan, meskipun belum ada bangunan di atas tanah itu.
Konsekuensi dari status tersebut adalah tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain di luar fungsi masjid. Masjid wajib dimakmurkan dengan ibadah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 18. Masjid boleh digunakan untuk itikaf yang tidak sah dilakukan kecuali di masjid. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa mushola pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah sebatas tempat salat di lapangan terbuka dan tidak dihukumi sebagai masjid. Sedangkan mushola di Indonesia, apabila telah diwakafkan untuk ibadah berjamaah, maka secara hukum Islam statusnya adalah masjid, meskipun masyarakat menyebutnya dengan istilah mushola, surau, atau langgar. Dengan demikian, mushola yang diwakafkan adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga kesuciannya, dimakmurkan dengan ibadah, dan dihormati sebagaimana masjid. Jangan pernah meremehkan mushola, sebab ia hakikatnya adalah masjid, meskipun secara istilah administratif disebut berbeda. Kitab Sahih Imam Al-Bukhari, juz kedua halaman 54 dan 78. Kitab Sahih Muslim, Imam Muslim, juz kedua halaman 18. Kitab Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi, juz kedua halaman 177. Kitab Tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, juz ke-8 halaman 117. Doa penutup. Allahumma ij'alna min ummari masajidik, wa min alladhina yadhkurunaka fi buyutik, warzuqna al-ikhlasa fil amal, wal qabula indaka ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid-Mu, orang-orang yang senantiasa berzikir dan beribadah di rumah-rumah-Mu. Karuniakanlah kepada kami keikhlasan dalam beramal, dan terimalah amal ibadah kami di sisi-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.